Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hak tanggungan itu yang bisa dijadikan jaminan diatur dalam ketentuan ini hanya yang berbentuk SHM, HGB, HGU, dan hak pakai. Jadi yang berbentuk sertifikat tentang masalah kredit yang dengan jaminan. Yang lain nanti jelaskan, saya bicara normatifnya dulu. Ketika Bapak Ibu menggunakan hutang dengan jaminan aset, terutama SHM, maka aturannya itu diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Ini ya. Apa itu Pak Undang-Undang Hak Tanggungan? Ya anggap aja lah biar gampang Undang-Undang Utang gitu aja lah. Tanggungan itu kalau bahasa Jawanya utang gitu ya. Biar tidak repot. Sebenarnya ada pengertiannya secara hukum. Tapi saya sederhanakan undang-undang yang mengatur utang. Tetapi jaminannya adalah tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Segala sesuatu yang ada di atasnya itu ada apa Pak? Rumah, benda tetap. Jadi contoh kayak gini ya. Tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Kalau di situ ada gedung, ya berarti gedung itu juga jadikan jaminan. Gitu ya. Jadi dijadikan jaminan juga. Pak, kalau pohon special case, di situ di tanahnya ada batu Pak, undang-undangnya tidak mengatur tentang di bawah tanah, di atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya, jadi tanahnya, karena itu masuk special case. Kalau itu tanah dalamnya digali jadi jaminan apa enggak? Ya tetap jadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hak tanggungan itu yang bisa dijadikan jaminan diatur dalam ketentuan ini hanya yang berbentuk SHM, HGB, HGU, dan hak pakai. Jadi yang berbentuk sertifikat. Kalau jaminannya bangunan, tanah, dan ada bangunan di atasnya, tetapi tidak berbentuk sertifikat, maka tidak bisa diatur dalam aturan ini. Contoh, los pasar. Itu tidak bisa diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Contoh kantor yang saya tempati, itu surat ijo. Di Indonesia itu tidak ada surat ijo, baru Surabaya ada surat ijo. Itu tidak bisa diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Dampaknya apa Pak? Ketika tidak ada hak tanggungan, maka ketika kreditnya macet, tidak bisa dilakukan eksekusi. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak berbentuk sertifikat maka tidak bisa dilakukan eksekusi. Itu poinnya. Nah, kemudian selanjutnya syarat utama dari perjanjian ini adalah debitur dan kreditur itu datang ke notaris untuk melakukan perjanjian. Namanya perjanjian kredit atau perjanjian utang. Kalau tidak ke notaris Pak, ini biasanya gini, kalau tidak ke notaris, bisa enggak sekarang notaris datang ke kantornya bank? Bisa. Kok bisa Pak? Bisa, karena perjanjiannya itu dibuat di hadapan saya notaris, bukan dibuat di kantor notaris. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi dibuat di hadapan notaris. Kalau tidak di notaris Pak, tapi di hadapan asistennya notaris, masalah. Selama Anda bisa membuktikan bahwa itu dibuat tidak di hadapan notaris, tetapi di hadapan asisten notaris, berarti aktenya masalah. Makanya mulai sekarang kalau bikin pernyataan perjanjian, diajak selfie pejabatnya. Jadi ayo selfie Pak, selfie. Berarti Anda tanda tangan tidak di hadapan notaris. Dalam peraturan jabatan notaris, tidak boleh. Karena aktanya adalah wajib berbentuk notarial, akta notarial. Akta notarial itu adalah akta yang dibuat, dibacakan, dan ditandatangani di hadapan notaris. Kalau di hadapan asisten notaris ada kecacatan di sana. Nah, sudah cacat satu lagi ya. Di situ saya jelaskan satu kali cacat. Kemudian, ketika Anda datang ke notaris,
membuat akte perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris. Nah, selain itu, Anda membuat yang namanya APHT. Waduh, makanan apa itu Pak ya? APHT itu namanya akte pembebanan hak tanggungan. Itu wajib dibuat oleh notaris. Pak, kalau tidak membuat APHT, ada yang namanya SKMHT. Nah, sekarang coba Bapak Ibu yang punya sertifikat, fotokopi sertifikatnya ada di bank pastinya. Coba dicek sekarang, di belakang itu ada. Dilihat rapot sertifikatnya. Di rapot sertifikat Anda itu pasti ada namanya APHT. Oleh notaris ini, tertanggal ini, gitu. Ada. Sekarang Anda lihat, APHT-nya tanggal berapa. Contoh, saya perjanjian kredit tanggal 1 Januari 2020. Ternyata APHT-nya Juni 2020. Boleh apa enggak? Berarti di situ ada yang salah. Karena harusnya APHT itu bersamaan dengan perjanjian kredit. Kalaupun tidak sama, maka Anda ketika datang ke notaris membuat yang namanya SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Nah, coba mulai sekarang dilihat yang pegang sertifikat. Jadi dilihat APHT-nya tanggal berapa, Anda kredit tanggal berapa. Sama apa enggak? Kalau toh ada jedanya itu berapa lama? Kalau jedanya melebihi 1 bulan, masalah. Karena apa? Berarti ketika ke notaris Anda menandatangani SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Dan SKMHT itu punya masa kadaluarsa. Kadaluarsanya 1 bulan kalau sudah berbentuk sertifikat. Tapi kalau masih kayak letter C, jadi kayak masih pipil atau petok atau apapun itu, kalau di Balikpapan itu namanya surat garap atau IMTN, jadi belum berbentuk sertifikat atau masih berbentuk akte, maka SKMHT-nya 3 bulan. Tapi kalau sudah berbentuk sertifikat, SKMHT-nya 1 bulan. Itu.